Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Tri Enda Lestari, layanan klasikal. Hari ini kita tetap belajar di rumah. Hari ini kita tetap melakukan pembelajaran jarak jauh dengan tatap muka, online atau dengan tatap maya di rumah saja. Belajar jarak jauh tetap asik dan menyenangkan. Walaupun tetap belajar di rumah, kita juga harus bisa menjaga 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Untuk saat ini, kita menambah satu lagi, yaitu melakukan vaksinasi bagi mereka yang sudah siap untuk vaksin. Baik anak-anak yang ibu sayangi, berikut ini kita akan memulai layanan bimbingan klasikal bersama saya, Tri Enda Lestari. Apa sih topik yang akan kita pelajari hari ini? Atau apakah topik yang akan kita bahas hari ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, topik hari ini kita akan membahas tentang yang namanya kesulitan belajar atau sulit belajar. Ibu yakin dari kalian semua pasti pernah merasakan apa itu sulit belajar. Saya pun pernah mengalami yang namanya dengan sulit belajar. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah mengalami ataukah sedang mengalami yang namanya sulit belajar? Oke, bisa kita definisikan bahwa sulit belajar itu identik dengan tidak konsentrasi, tidak bisa fokus, atau tidak paham dengan pelajarannya, punya galak, atau saya malas sehingga saya merasa saya kesulitan dalam belajar. Apakah kalian termasuk dengan ciri-ciri yang seperti ini? Nah, hal-hal tersebut sering kita definisikan sebagai sulit belajar. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sulit belajar itu? Nah, berikut adalah pengertian sulit belajar menurut beberapa ahli yang ada. Menurut Mulyadi, sulit belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Itu menurut dari Mulyadi. Lalu, kesulitan belajar secara umum itu apa ya pengertiannya? Sulit belajar adalah suatu keadaan di mana anak didik atau siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Hal ini tidak selalu disebabkan oleh faktor intelijensi, tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor non-intelijensi. Nah, anak-anakku yang disayangi, dari sini kalian sudah bisa sedikit memberikan kesimpulan dari pengertian sulit belajar itu sendiri. Ya, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi terciptanya kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar itu bisa disebabkan oleh inteligensi atau kemampuan berpikir kita sendiri, atau juga bisa disebabkan oleh faktor non-intelijensi. Kalau kalian pernah mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar, pasti kalian mengetahui gejala-gejala yang dialami dalam sulit belajar. Pernahkah kamu merasakan hal-hal berikut? Jika hal-hal berikut sudah pernah kamu rasakan, berarti kalian termasuk salah satu yang sedang mengalami kesulitan belajar. Apakah itu? Bisa kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, apakah kamu merasa harapan-harapan guru dan orang tuamu dalam hal prestasi belajar tidak dapat kamu penuhi? Atau apakah kamu merasa hasil belajarmu tergolong rendah atau di bawah rata-rata? Dalam hal ini KKM ya, kriteria kecerdasan minimal yang ada di sekolah. Lalu yang ketiga, apakah hasil belajar yang kamu capai sudah seimbang dengan upaya yang telah kamu lakukan? Kalian sudah bekerja keras, sudah belajar maksimal menurut kalian, tapi hasilnya tidak memuaskan atau tidak seimbang dengan menurut kamu yang telah kamu lakukan. Atau kamu merasa bahwa kamu dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan ketidakjujuran seperti menyembunyikan nilai ujian, atau sering menyontek pada teman,
Nah, biasanya hal ini terjadi ketika kalian menerima hasil dari ulangan harian ataupun hasil dari ujian dan ujian itu nilainya jelek. Lalu kalian berusaha menyembunyikan itu di orang tua kalian atau dari orang tua kalian. Dan untuk hal tersebut kalian mengupayakan bagaimana caranya supaya hasil saya bagus, saya mencontek dengan teman. Oke, selanjutnya adalah apakah kamu sering membolos dari sekolah? Nah, kalau untuk membolos dari sekolah ini banyak faktor yang melatar belakangi, termasuk salah satunya ketika kamu mengalami kesulitan belajar. Lebih baik saya bolos saja lah daripada susah dalam pelajaran itu. Oke. Nah, selanjutnya, apakah kamu tidak pernah mengikuti atau kesulitan mengikuti pelajaran dengan baik? Lalu, apakah kamu mudah tersinggung? Dan terakhir, apakah kalian sering melamun? Nah, anak-anakku yang ku sayangi, dari beberapa faktor atau gejala kesulitan yang disebutkan ini, apakah kalian mengalami ini semua? Jika kalian mengalami hal-hal tersebut yang seperti saya bilang, artinya kalian sedang mengalami kesulitan dalam belajar. Apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan belajar? Apa sih yang menyebabkan atau faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bisa mengalami kesulitan dalam belajar? Tadi di awal bahwa kita di awal pembukaan ketika saya menerangkan tentang apa itu kesulitan belajar, termasuk salah satunya adalah faktor yang mempengaruhi faktor intern dan faktor ekstern. Ya, berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau siswa mengalami kesulitan belajar. Yang pertama adalah faktor pribadi. Nah, kalau faktor pribadi ini berasal dari aspek psikologis dirinya sendiri, seperti dirinya merasa bahwa memiliki rendah diri, ya, lalu memiliki rasa sulit berkonsentrasi atau rasa pesimis. Nah, rendah diri itu tidak pede, ya. Kita artikan tidak percaya diri. Bukan rendah hati. Kalau rendah hati dengan rendah diri itu satu hal yang sangat bertolak belakang dan berbeda, ya. Jadi ini yang disebut dengan faktor psikologis atau faktor yang berasal dari diri kalian sendiri. Yang kedua adalah faktor fisik. Nah, seseorang yang mengalami kesulitan belajar bisa berasal dari faktor ini atau faktor fisik ini. Contohnya seperti adanya gangguan fisik seperti penyakit mata atau cacat tubuh sehingga konsentrasi belajar itu terganggu. Contoh misalkan ketika kalian sedang dalam suatu pembelajaran atau suatu kelas, lalu kalian merasa bahwa diri kalian itu sedang tidak sehat atau kalian sedang tidak baik dalam diri kalian. Kalian sedang flu atau sedang batuk. Ketika badan kalian sedang merespon tidak sehat, maka badan kalian itu akan merasa tidak enak. Akan merasa bahwa saya tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Faktor ini bisa menyebabkan kalian mengalami hambatan ataupun kesulitan dalam belajar sehingga materi yang diberikan oleh guru tidak bisa terserap secara optimal atau maksimal pada diri kalian di saat kalian sedang dalam kondisi tidak fit atau sakit. Seperti itu. Atau juga kondisi fisik seperti mata rabun. Kalau seseorang siswa atau anak mengalami gangguan penglihatan atau kesulitan dalam melihat, contohnya ya, anak ini ternyata dia mins, tetapi dia tidak menyadari bahwa dirinya ternyata memiliki mata mins. Dia merasa bahwa ketika belajar dia hanya kehilangan fokus atau tidak bisa melihat secara jelas. Jadi dia tidak pernah memeriksakan dirinya bahwa ternyata saya mins. Faktor ini juga bisa mengganggu atau menghambat kalian dalam konsentrasi ataupun dalam menyerap suatu pembelajaran. Contohnya lagi adalah ketika kalian tidak menyadari bahwa kalian itu memiliki gangguan pendengaran. Nah, ini juga sangat mengganggu atau memberikan penyebab terjadinya kesulitan belajar. Ada contoh, seseorang anak yang mengalami gangguan pada pendengaran, misalkan adanya kotoran dalam telinga yang tidak pernah dibersihkan kemungkinan.
maka dia akan mengalami gangguan pendengaran. Ketika guru sedang menjelaskan suatu materi pembelajaran, maka si siswa tersebut tidak akan bisa mendengarkan secara optimal. Nah, hal seperti ini tentu saja mengganggu dalam penerimaan materi secara keseluruhan atau secara baik, sehingga siswa hanya mendapatkan informasi sepotong-sepotong sependengarnya saja. Hal ini dapat mempengaruhi juga, salah satunya adalah kesulitan dalam belajar. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita hindari tidak? Bisa. Dengan cara apa? Kalau memang kalian merasa sedang tidak enak badan atau sedang sakit, maka kalian bisa bilang kepada guru tersebut, "Bu, saya sedang kurang sehat." Kalian bisa dibawa ke UKS atau diberikan obat. Kalau untuk gangguan mata dan pendengaran, juga bisa kalian informasikan kepada guru dan orang tua, sehingga hal-hal ini dapat segera diatasi dengan memberikan bantuan kesehatan yang layak dan tepat untuk kalian. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya kesulitan belajar itu, kalian harus bisa melihat dulu apa sih yang menyebabkan saya mengalami sulit atau kesulitan dalam belajar. Oke, faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial ini meliputi kondisi keluarga yang kurang harmonis, lalu kondisi sekolah yang kurang nyaman, atau lingkungan masyarakat yang tidak mendukung. Apa sih contohnya keluarga yang tidak harmonis? Misalkan kalian, ibu bapak kalian itu sedang mengalami pertengkaran, atau ibu bapak kalian sedang dalam proses perceraian. Nah, hal-hal ini bisa mengganggu konsentrasi kalian dalam belajar dan tentunya memberikan sedikit banyak pengaruh terhadap kepribadian dari kalian sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan kondisi sekolah yang tidak nyaman? Contoh misalkan kondisi sekolah yang sedang dibangun atau sekolah yang sedang melakukan pembangunan, pemugaran bangunan. Ya, kalau sekolah yang sedang mengalami pemugaran atau sedang dibangun, itu biasanya akan terjadi bising. Ya, bising suara bangunan material, suara tembok yang dipalu dan lain sebagainya, otomatis ini mengganggu konsentrasi kalian dalam menyerap materi. Ya. Lalu lingkungan masyarakat tidak mendukung. Kalian memiliki banyak sekali di tempat tinggal kalian seperti hal-hal yang membuat kalian itu tidak bisa bergerak secara bebas. Misalkan banyaknya pemuda-pemuda atau anak muda yang nongkrong-nongkrong hingga larut malam, atau adanya juga tawuran di dalam suatu masyarakat atau lingkungan kalian, adanya juga misalkan pemuda-pemuda yang melakukan onaran dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan bahwa lingkungan kalian itu tidak nyaman untuk kalian. Ini juga bisa mengakibatkan kondisi psikologis kalian atau konsentrasi kalian terpecah, sehingga kalian tidak bisa fokus dalam suatu pembelajaran. Oke. Nah, setelah faktor-faktor yang tadi mempengaruhi apa aja itu yang disebut dengan kesulitan belajar, lalu bagaimana sih caranya saya bisa mengatasi kesulitan-kesulitan belajar tersebut? Menurut kalian, apa sih cara yang saya lakukan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar tersebut? Nah, ini dia beberapa langkah-langkah kalian dalam mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama adalah kalian bisa menetapkan atau memetakan lokasi kesulitan belajarmu. Contohnya, misalkan dengan cara membuat nilai rata-rata yang kamu peroleh pada setiap mata pelajaran. Gimana ya? Ini mudah saja kalian lakukan. Contohnya, kalian setelah melakukan PH atau penilaian harian atau juga ujian tengah semester, kalian pastinya akan mendapatkan nilai dari guru kalian atau ibu bapak guru kalian. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan nilai-nilai tersebut, petakanlah nilai-nilai tersebut. Dari semua nilai-nilai itu, manakah yang di bawah KKM?
atau tidak tuntas. Nah, kalian bisa lihat bahwa dalam nilai-nilai yang tidak tuntas tersebut, maka akan terlihat bahwa kalian mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran apa saja. Langkah yang pertama. Lalu yang kedua adalah bersama dengan orang tua yang dipercaya, kamu bisa mulai menganalisis perkembangan prestasi belajarmu. Dari pembicaraan tersebut bisa diharapkan siswa mengatasi dan memahami pelajaran yang sudah dikuasai. Oke. Dari tadi kalian mempetakan bahwa kira-kira dari hasil pemetaan kalian itu tentang kesulitan belajar, kalian akan lihat hasilnya. Ternyata saya tidak tertuntas atau tidak tuntas itu dalam beberapa mata pelajaran. Komunikasikanlah dengan kedua orang tua kalian, ibu, ayah kalian. Ibu, ayah, sepertinya saya tidak bisa atau tidak tuntas dalam pelajaran matematika misalkan, atau saya tidak tuntas dalam pelajaran geografi misalkan, atau saya tidak tuntas dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini bisa kalian komunikasikan kepada kedua orang tua kalian. Maka orang tua kalian pastinya akan memberikan diskusi atau melakukan diskusi kepada kalian, apa yang menyebabkan kalian kesusahan dalam mata pelajaran tersebut. Apakah kalian tidak memahami, ataukah kalian merasa bahwa saya perlu melakukan yang namanya pendalaman materi ataupun tambahan belajar seperti kursus atau les di mata pelajaran tersebut. Ini bisa kalian bicarakan dengan orang tua. Kenapa harus dibicarakan dengan orang tua? Karena orang tua itu adalah wali kalian. Orang tua itu yang memiliki dukungan spiritual maupun material terhadap kalian, sehingga kalian bisa memecahkan kesulitan-kesulitan dalam belajar ataupun dalam masa hari-hari kalian. Oke, yang ketiga adalah harus berani. Kalian itu harus berani menemui guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Lalu kalian akan melakukan dialog secara terbuka dan kamu harus jujur tentang kesulitan belajar yang kamu alami. Seperti yang sudah saya bilang, bahwa ketika kalian merasa bahwa kalian kesulitan dalam mata pelajaran matematika, temuilah gurunya. Lalu bicara terhadap gurunya, Bu, saya sepertinya tidak bisa dalam materi ini. Dengan materi ini saya merasa ada kesulitan. Bagaimana ya Bu cara mengatasi kesulitan ini? Diskusikanlah dengan guru tersebut, maka guru tersebut dengan senang hati pasti akan memberikan solusi kepada kalian. Jadi jangan malu-malu ataupun jangan sungkan terhadap guru kalian, ya. Yang kelima adalah langkah selanjutnya bersungguh-sungguh menetapkan hati, ya, bersungguh-sungguh menetapkan hati untuk memecahkan masalah kesulitan belajar pada diri sendiri. Ya, benar sekali. Kalau kalian bersungguh-sungguh menetapkan hati untuk memecahkan masalah kesulitan belajar sendiri, maka dengan mudah kalian bisa memecahkan permasalahan kalian sendiri. Kenapa harus kalian yang bersungguh-sungguh? Dari semua langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan belajar ini, dari 1 sampai dengan 4 yang sudah kita bahas ini, manabila kalian sendiri tidak ada keinginan untuk berubah atau tidak ada keinginan kalian untuk membenari atau mengintrospeksi diri atau berusaha untuk menjalankan ini semua, maka itu tidak akan bisa. Ya, kalau dari diri kalian sendiri tidak ada usaha ataupun niat sungguh-sungguh untuk menjalankan semua step by step ini, maka tidak akan bisa. Yang paling pertama adalah kalian sendiri memiliki keinginan untuk berubah atau keinginan untuk bisa memecahkan kesulitan belajar itu sendiri. Ya, anak-anakku. Nah, selanjutnya adalah setelah kalian mengetahui langkah-langkah apa saja sih untuk mengatasi kesulitan belajar, maka secepatnya ambillah tindakan untuk memulai step-step tersebut di atas. Jangan menunda-nunda. Oke. Kalahkan rasa malas pada dirimu. Bicara pada diri saya sendiri bahwa saya bisa dan saya sukses. Sekali lagi, bicara pada dirimu sendiri bahwa saya bisa dan saya sukses. Ya. Lalu kalian juga bisa, apabila kalian ada masalah, usahakan terbuka terhadap kedua orang tua ataupun guru BK kalian. Jika
Jika kalian merasa sungkan atau kalian merasa bahwa saya masih bisa membicarakan ini dengan teman-teman saya ataupun dengan sahabat saya, maka carilah teman yang bisa dipercaya agar kalian mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang sedang kalian hadapi. Menurut Ibu, lebih baik kalian bicara dengan guru BK kalian, karena guru BK kalian pastinya akan memiliki solusi dari setiap permasalahan yang akan kalian hadapi. Dan teman-teman kalian yang tepat juga pastinya akan memberikan juga solusi dan jawaban-jawaban yang tepat. Begitu pula dengan orang tua kalian. Intinya adalah terbuka dan mau jujur terhadap orang lain yang kalian percayai. Nah, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanya kamu kurang kerja keras dan tekun dalam belajar. Ya, jadi tidak ada yang namanya anak bodoh. Tidak ada. Dalam setiap apapun gak ada anak yang bodoh. Semua anak itu spesial. Semua anak itu luar biasa dengan cara-caranya yang berbeda-beda. Saya yakin bahwa semua siswa tidak ada yang bodoh. Yang ada hanya kamu kurang kerja keras dan tekun dalam belajar. Maka ayo kita maksimalkan diri kita motivasi diri kita sendiri bahwa kita bisa dan kita mampu. Lakukan yang terbaik yang menurut kalian bisa. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil apabila kalian tetap mau semangat dan konsisten dalam belajar. Nah, semangat juga meraih cita-cita, ya. Anak-anakku yang Ibu sayangi, demikianlah materi pembelajaran layanan bimbingan klasikal Ibu tentang kesulitan belajar. Semoga apa yang sudah Ibu terangkan, semoga apa yang sudah Ibu berikan dapat memotivasi kalian dan memberikan kalian semangat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang kalian hadapi. Sebelum kita berpisah, karena kita belajar dari rumah, tatap muka secara online, tetaplah kita melakukan protokol kesehatan COVID-19 dengan melindungi diri kita dan keluarga kita dari COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitasi, dan melakukan vaksinasi. Anak-anakku yang Ibu sayangi, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini memberikan hasil yang terbaik dan berguna untuk kalian semua. See you next again dalam materi kita berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.